Film After Lucia ini menceritakan tentang seorang remaja perempuan yang bernama Alessandra atau yang disapa Ale, dan ayahnya bernama Roberto yang pindah ke kota Meksiko dengan alasan karena ayahnya yang bekerja sebagai chef dan harus pindah ke tempat kerjanya yang baru. Sebenarnya ada alasan lain juga nih, yaitu agar mereka bisa segera melupakan kenangan yang buruk di masa lalunya, yaitu kejadian ibunya yang meninggal akibat kecelakaan. Dan Ale masuk ke sekolah barunya dengan harapan Ale akan mendapatkan keadaan yang jauh lebih baik dari masa lalunya. Namun harapan itu sangat berbeda dengan kejadian nyata yang dialami Ale. Ternyata Ale mengalami bullying dan pelecehan. Oke, langsung masuk aja ya ke dalam alur ceritanya. Film ini dimulai saat Roberto, ayahnya Ale, benerin mobil yang bekas kecelakaan istrinya yang bernama Lucia. Pas arah jalan pulang, ayahnya meninggalkan mobilnya begitu saja di tengah jalan. Kemudian ayahnya menjemput Ale di sebuah pantai dengan menggunakan mobil yang berbeda. Di sana Ale nanyain mobilnya itu, kemana ayah menaruh mobilnya, dan ayahnya ngaku-ngaku kalau mobilnya itu dijual. Semenjak kematian ibunya, ayahnya yang bernama Roberto ini mengajak Ale pindah dari Puerto Vallarta ke kota Meksiko dan menempati sebuah rumah di sana. Roberto selalu merasa sedih dan tampak depresi sampai tidak bisa memberi perhatian yang cukup untuk Ale. Keesokan harinya, Ale mulai masuk ke sekolah barunya dan ayahnya mulai bekerja sebagai chef di sebuah restoran. Ketika Ale sedang berdiri di lapangan sendirian, ada laki-laki yang ngajak kenalan, namanya Jose. Dan Jose ini mengajak Ale untuk kumpul di kantin bersama teman-teman satu gengnya Jose. Dan akhirnya di sana mereka kenalan. Ada Camila, Irene, Manuel, dan Javier. Di sana Ale ngobrol-ngobrol tentang dari mana asal dia, ayahnya kerja di mana, dan lain-lain. Kemudian setelah sepulang sekolah, Ale diajak main nih ke rumahnya Jose bersama dengan teman-teman satu gengnya itu. Di sana Camila dan Irene nanya ke Ale apakah dia sudah melakukan tes narkoba. Ternyata di sekolah itu diwajibkan untuk tes. Ale ada rasa khawatir karena ia memakai ganja selama 1 minggu belakangan itu. Namun teman-temannya ini santai banget dengerinnya, seperti sudah biasa dengan hal-hal seperti itu. Semenjak itulah Ale merasa bahwa teman-temannya itu baik karena mau nerima Ale di gengnya itu. Keesokan harinya ayahnya Ale dipanggil ke sekolah untuk memberitahukan bahwa hasil tes Ale itu positif memakai narkoba. Ayahnya tidak tahu mengenai hal itu. Ayahnya tidak marah, ia hanya bertanya-tanya sejak kapan ia mencoba, sama siapa, di mana, dan Alessandra menjawab dengan jujur, kemudian ia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ale menjalani hari-harinya seperti biasa, sampai suatu hari ia izin ke ayahnya untuk pergi ke Valle de Bravo bersama teman-temannya itu dan Roberto mengizinkannya. Akhirnya sampailah hari di mana Ale ke sana. Ia kumpul, berenang, mabuk-mabukan, dan melakukan kenakalan remaja. Sampai si Ale ini melakukan skandal sama Jose di sebuah kamar mandi dan Jose sengaja merekamnya. Pada malam harinya Ale mendapatkan telepon dari temannya untuk melihat internet. Ternyata video skandal Ale dengan Jose sudah tersebar di internet. Nah, disinilah cerita seru dimulai. Semenjak kejadian itu, Ale mulai diejek dan dilecehkan oleh teman-temannya. Sampai-sampai si Ale ini gak masuk sekolah. Keesokan harinya, Jose memberanikan diri datang ke rumah Ale untuk menjelaskan video skandal mereka yang telah tersebar. Jose bilang, katanya bukan dia yang menyebarkan. Handphonenya Jose tertinggal di kamar mandi saat itu. Akhirnya Ale memutuskan untuk sekolah seperti biasa. Teman sekelasnya menunjukkan video skandalnya serta memberikan surat-surat nakal yang membuat Ale nggak nyaman. Ketika ia sedang di toilet,
Ada si Manuel dan Javier masuk diam-diam dan merekam Ale sedang di toilet itu, serta melakukan pelecehan seksual sehingga HP-nya Javier pun dibanting sama Ale, dan Ale bertengkar sama mereka. Nah, karena pertengkaran itu, akhirnya Javier dan Ale dipanggil ke ruang guru. Javier mengaku bahwa Ale membanting HP-nya karena masalah kerja kelompok, padahal Manuel ini melecehkan Ale. Dan jahatnya lagi, udah dia yang salah, dia yang minta ganti HP-nya lagi. Akhirnya ayahnya Ale bersedia mengganti HP-nya Javier, dan Javier minta dibelikan HP tipe baru yang mahal. Ya, akhirnya digantilah beneran sama ayahnya Ale itu, padahal ayahnya Ale baru saja keluar dari pekerjaannya menjadi chef. Keesokan harinya Ale diajak kumpul sama Camila dan Irene. Sesampainya di sana, Ale dipinjemin baju nih ceritanya, tapi dikasih bajunya yang transparan. Ale terlihat tidak suka, tapi dia nurut aja nih sama apa yang dikatakan teman-temannya itu. Dan ketika Camila sedang make upin Ale, malah Ale dihina dan dikatain jalang. Irene pun merekam kejadian itu, sengaja biar bisa disebarluaskan. Camila ini kayak cemburu sama Ale karena Jose selalu bersama-sama dengan Ale. Padahal Ale dan Jose hanya bersama-sama ketika di sekolah saja. Dan itu pun kan sama gengan mereka juga kan? Camila mengatakan itu karena tahu dari Manuel. Dia ini kayak fitnah dan menjelekkan Ale dengan mengatakan ke teman gengnya itu bahwa Ale masih selalu bersama Jose sepanjang hari. Ale pun ditampar berkali-kali, dijambak sampai rambutnya Ale hampir dibotakin sama mereka berdua. Ya ampun, jahat banget ya. Nah, Ale ini sangat sedih melihat keadaan dirinya saat itu. Pas Ale lagi di kelas sendirian, Javier menagih handphonenya yang ingin diganti oleh Ale, sampai mengambil cincinnya Ale dan dimasukkan ke dalam celananya Javier karena Ale belum membelikan handphone baru untuknya. Lagi-lagi Ale dilecehkan oleh Javier. Ia pun disuruh ambil cincin yang ada di dalam celananya itu. Kemudian Ale memberanikan diri mengambil cincinnya dan memukuli Javier karena ia sangat kesal atas perbuatannya. Dan keesokan harinya Ale langsung ngasih handphone barunya ke Javier. Dan ketika sedang ada guru di kelasnya, gurunya menyampaikan sesuatu tentang liburan. Gurunya mengatakan bahwa siswa di sekolah itu akan pergi ke Veracruz dan harus memberikan surat izin kepada orang tua masing-masing untuk meminta izin dari sekolah. Anak-anak sangat senang mendengar hal itu, tapi Ale terlihat biasa saja. Aku pikir Ale nggak akan berangkat karena sudah tahu sifat teman-temannya yang jahat, tapi ternyata Ale berangkat juga ke sana. Dan ketika gurunya menyudahi mengajar di kelas itu, kemudian gurunya ini keluar kelas. Namun tiba-tiba teman-temannya Ale memberikan surprise ke Ale dengan memberikan kue dan mereka menyanyikan selamat ulang tahun karena saat itu memang Ale lagi ulang tahun. Tapi ternyata kue yang dikasih teman-temannya itu terbuat dari bahan-bahan yang jorok dari kamar mandi dan Ale dipaksa untuk memakannya. Ale pun diam saja, akhirnya Ale memakan kue itu dan melepehnya. Namun, tidak sampai di situ. Teman-temannya ini terus cokokin Ale untuk memakan kue itu. Duh, kesel banget ya, kenapa sih Ale gak pergi aja dari tempat itu? Dan kenapa mau aja disuapin kue yang jorok kayak gitu? Kemudian Ale pun pulang ke rumahnya dengan keadaan yang sudah bersih seperti tidak terjadi apa-apa. Biar ayahnya gak tahu kejadian yang dialaminya di sekolah. Tibalah hari di mana anak-anak di sekolah itu pergi ke Veracruz. Sesampainya di sana, Ale langsung masuk ke kamar. Dan di sana sudah ada 2 orang teman perempuannya. Ketika Ale ingin masuk ke dalam kamar mandi, Ale ini dilarang sama mereka. Tapi akhirnya mereka mengizinkan Ale untuk memakai kamar mandi itu. Ternyata teman-temannya Ale ini punya niat jahat. Pintu kamar mandi itu diganjel lemari agar Ale tidak bisa keluar. Kemudian teman-temannya menggeledah tas Ale dan mengambil barang-barang Ale yang mereka sukai. Sampai malam hari Ale masih dikunci di kamar mandi.
Dan teman-teman ceweknya ini membawa anak laki-laki untuk berkumpul di satu kamar itu. Mereka mabuk-mabukan, merokok, dan ada juga yang berciuman. Dan gak lama kemudian, si gendut Manuel ini masuk ke kamar mandi itu dan melihat Ale sedang tiduran. Ale pun langsung dilecehin sama si Manuel. Ale berontak, tapi gak kuat ngelawan tenaga si gendut ini. Nah, pas si Manuel keluar dari kamar mandi itu, anehnya si Ale ini kok gak ikut keluar juga ya? Dan pas si Manuel keluar dari kamar mandi, ia mengganjal pintu itu dengan lemari lagi. Tiba-tiba malam harinya anak-anak yang ada di kamar tadi, mereka itu sudah ada di pantai sedang melakukan api unggun. Mereka ketiduran di sana dan ada Ale juga. Tapi tiba-tiba mereka terbangun dan mau pindah tidur ke dalam kamar. Tapi si Ale ini gak ada yang mau bangunin. Akhirnya cowok-cowok yang bangunin Ale dengan cara menyiramkan air pipis ke mukanya Ale. Ya ampun, bener-bener jahat banget ya. Mana si Alenya diem aja lagi. Gemes banget deh. Nah, karena Ale ini bau karena habis disiram sama laki-laki itu, akhirnya Ale disuruh bersih-bersih di laut dan menyelam di laut itu malam-malam. Akhirnya anak-anak itu pun ikut ke laut juga sambil bermain. Nah, sampai salah satu dari mereka itu nanya Ale di mana. Dan saat itulah anak-anak baru sadar kalau Ale itu hilang. Mereka berteriak-teriak memanggil nama Ale. Mereka sangat kebingungan. Namun kejadian itu mereka rahasiakan dari siapapun. Sampai keesokan harinya ketika gurunya lagi absen murid-murid yang ada di sana, ketika nama Ale disebut tapi tidak ada orangnya. Sampai gurunya ngecek ke kamarnya Ale, namun Ale tidak ada juga di sana. Akhirnya gurunya ini nelpon ke ayahnya Ale untuk menanyakan apakah Ale bersama ayahnya, dan ayahnya bilang kalau Ale itu nggak bersama dengan ayahnya. Gurunya bilang bahwa Ale hilang. Akhirnya ayahnya langsung ke hotel tempat mereka nginap. Sesampainya di sana dikumpulkanlah orang-orang yang semalam bersama Ale. Ayahnya bilang, kenapa mereka tidak langsung melaporkan saat malam hari ketika Ale hilang? Di sini teman-temannya masih membela diri dengan mengatakan bahwa mereka hanya berenang biasa dan tidak tahu kenapa Ale bisa hilang. Akhirnya ayahnya ini melaporkan kasus itu ke polisi. Tapi polisi itu tidak mau membantu dengan alasan bahwa Ale menggunakan narkoba sampai tidak bisa mengendalikan dirinya. Akhirnya ayahnya mencari pengacara untuk bisa menangani kasus putrinya yang hilang. Ayahnya pun pulang ke rumah dan ketika masuk ke dalam rumah, ayahnya menemukan kaset atau CD yang ditemukannya di lantai dan langsung ngecek apa isinya. Yang ternyata isinya adalah video skandalnya Ale. Pagi harinya ayahnya langsung ke sekolah untuk datang ke ruang kepala sekolah dan memanggil Jose. Ayahnya bertanya, apakah Jose yang merekamnya? Dan Jose menjawab, iya, tapi tidak mengunggahnya ke internet dan tidak tahu siapa yang mengunggah dan menyebarkannya. Dan semenjak itulah ayahnya tahu bahwa Ale sering dilecehkan. Akhirnya anak-anak yang tadi malam bersama Ale dikumpulkan di satu ruangan. Ada yang bilang bahwa malam itu Ale dilempar ke dalam air dan akhirnya mereka bertengkar, saling nuduh, dan saling menyalahkan satu sama lain. Malam harinya ayahnya ini memantau sebuah rumah dan menunggu sampai pagi. Sampailah besok paginya ada mobil yang keluar dari rumah itu. Kemudian ayahnya langsung membuntuti mobil itu. Ketika ada ibu-ibu yang keluar dari mobil, ayahnya langsung nyamperin orang yang ada di dalam mobil itu. Ternyata ayahnya ini menculik Jose, si pelaku yang membuat skandal sama Ale, dan membawa Jose ke hotel sampai malam hari. Ternyata di hotel itu badannya Jose diikat, mulutnya disekap, dan dibawa menuju ke laut.
Tiba-tiba, pas di tengah laut, Jose pun dilempar begitu saja oleh ayahnya Ale dan langsung ditinggalkan di laut itu. Ayahnya sangat kesal atas kejadian yang dialami putrinya. Makanya ia melakukan hal itu, biar sama-sama impas kalau Jose hilang di laut, karena ayahnya menganggap bahwa Ale hilang di laut juga. Padahal, ternyata Ale itu tidak tenggelam. Malam itu Ale selamat dan sengaja bersembunyi sampai pagi hari. Nah, paginya Ale berangkat ke terminal bus untuk pergi ke Puerto Vallarta. Akhirnya Ale sampai di suatu rumah, yaitu rumah lamanya dia. Ale langsung tidur di tempat tidur itu tanpa diketahui siapapun bahwa Ale masih hidup. Bahkan ayahnya sendiri pun juga nggak tahu. Dan film pun selesai sampai di sini. Endingnya cukup ngeganjel ya, tapi filmnya bagus dan bikin gregetan banget sih. Oke, saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini, dan saya ucapkan terima kasih.